Untuk penggantian alas kandang itu setiap bulan kah, setiap minggu kah, atau kapan waktu kita melakukan penggantian alas kandang. Untuk penggantian alas kandang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dero untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya itu ingin berbagi mengenai aktivitas di kandang pada siang hari ini. Nah, aktivitas pada siang hari ini kawan-kawan, saya itu ingin merombak total alas kandang yang ada di kandang PKM ini kawan-kawan. Nah, kenapa saya ingin melakukan pengurasan terhadap alas kandang ini kawan-kawan? Karena alas kandang yang ada di kandang PKM itu sudah lama saya tidak lakukan, tidak pernah dikuras, itu langsung dilakukan penimpahan sekam. Nah, karena saat ini adalah posisinya musim hujan kawan-kawan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung melakukan penimpahan sekam. Akan tetapi tanah yang sudah lembab seperti ini kawan-kawan, nah ini harus dibuang terlebih dahulu. Nah, ketika tanah yang sudah lembab seperti ini dibuang, nanti kita kasih tanah lagi, kita lakukan penimpahan tanah. Setelah itu baru kita berikan sekam. Nah, kita akan melakukan rombak total terhadap alas kandang yang ada di kandang PKM. Nah, karena kalau kita lihat bersama kawan-kawan, untuk alas kandangnya itu sudah mengeras. Karena kalau misalkan alas kandang itu sudah mengeras seperti ini kawan-kawan, maka kotoran ayam itu tidak gampang terurai. Nah, jadi kita akan lakukan perombakan total terhadap alas kandang ini. Nah, tujuannya supaya ayam yang ada di kandang PKM itu tetap dalam keadaan sehat tanpa terserang oleh penyakit. Nah, biasanya kandang yang lembab seperti ini kawan-kawan, nah ini menjadi sarang dari penyakit ataupun virus. Nah, untuk yang di sini kawan-kawan, untuk yang di sini itu masih mendingan, karena untuk alas kandangnya ini tidak mengeras, masih tanahnya ini masih gembur kawan-kawan. Jadi kalau misalkan seperti ini bisa langsung kita lakukan penimpahan sekam. Tapi nanti kita akan rombak total untuk alas kandangnya. Untuk tanah yang lembab itu kita keluarkan semuanya. Kita timpah dengan tanah lagi, kemudian timpa dengan sekam. Nah, kita skip dulu videonya kawan-kawan, karena ini posisinya saya sendirian, tidak ada yang bantuin. Nanti kita lanjut lagi ketika tanah ini sudah selesai dibuang atau sudah ditimpa dengan sekam kawan-kawan. Nah, ini adalah salah satu contoh alas kandang yang sudah saya lakukan penimpahan tanah. Nah, ini sudah gembur untuk tanahnya, karena alas kandang yang tadi itu yang lembab, yang sudah basah itu sudah saya keluarkan. Nah, ini adalah alas kandang yang lembab, yang basah. Jadi saya taruh di sini. Nah, sebagai penguat dari dasarnya ini kawan-kawan. Jadi ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat, nah ini sudah lembab, sudah mengeras seperti ini. Jadi saya keluarkan semuanya. Saya lakukan penggerukan terhadap alas kandang yang sudah lembab, sudah basah, dan kemudian saya lakukan penimpahan dengan tanah yang baru. Nah, hasilnya kembali gembur seperti ini kawan-kawan. Nah, ini seandainya ada, ini bisa kita taburi menggunakan kapur dolomit. Nah, setelah melakukan penimpahan tanah seperti ini, kan tanahnya ini sudah gembur. Jadi kita bisa langsung melakukan
penimpahan menggunakan sekam. Untuk sekamnya itu sudah ada. Tadi sudah saya ambilkan sekam, tinggal kita lakukan pengurasan alas kandang yang ada di sini. Kalau seperti ini sudah bisa langsung kita taburi menggunakan sekam. Nah, terus ikuti video ini kawan-kawan, jangan sampai di skip. Nah, saya akan lanjutkan untuk melakukan penaburan sekam dan melakukan pengerokan terhadap alas-alas kandang yang lain, karena ini mau dirombak total kawan-kawan untuk alas kandangnya. Supaya apa? Yaitu seperti tadi kawan-kawan, supaya ayam itu tetap dalam keadaan nyaman, tanpa terserang penyakit. Kalau misalkan alas kandangnya lembab, basah, nah itu biasanya menjadi sarang penyakit kawan-kawan. Nah, saya mau lanjut dulu untuk melakukan penaburan sekam dan melakukan pengurasan yang lainnya kawan-kawan. Nah, jadi ini adalah alas kandang yang sudah saya ganti kawan-kawan. Jadi untuk alas kandangnya saya ganti total dari 4 peta ini kawan-kawan. Ini saya lakukan penggantian secara total karena dari dulu itu memang belum pernah diganti, hanya saja untuk alas kandangnya itu langsung saya lakukan penimpahan sekam. Nah, ketika dirasa sekamnya itu sudah tinggal sedikit, maka langsung saya lakukan penimpahan sekam tanpa membuang alas kandang yang memang sudah kepake dari dulunya kawan-kawan. Hanya saja untuk yang di sini itu sudah saya pernah lakukan penggantian alas kandang, karena untuk alas kandangnya itu lembab disebabkan karena tempat minumnya itu yang sering tumpah kawan-kawan. Hanya yang ini saja kawan-kawan yang pernah saya lakukan penggerukan tanah sampai tanah itu kering, lalu saya tambahkan tanah kembali dan kemudian saya timbahkan dengan sekam. Untuk yang lainnya itu masih belum pernah kawan-kawan, hanya saja langsung saya lakukan penimpahan sekam ketika sekamnya itu sudah dirasa tinggal sedikit kawan-kawan. Nah, ini adalah bekas dari penggerokan yang tadi kawan-kawan. Untuk penggerokannya itu langsung saya timpahkan di sini. Nah, ini banyak kawan-kawan. Jadi untuk mengganti alas kandang itu, kalau misalkan alas kandangnya itu sudah mengeras, lembab, dan baunya itu sudah tidak enak kawan-kawan, maka kita lakukan penggerokan sampai alas kandang itu kering. Jadi untuk yang basah itu kita buang kawan-kawan. Untuk yang basah itu kita buang, kita gali dan kita lakukan penggerokan sampai kering. Ketika sudah tanahnya itu kering, maka kita lakukan penimpahan tanah kembali, karena tanah yang basah itu kan sudah diambil, sudah dibuang. Nah, otomatis tanah yang dijadikan alas kandang itu kan berkurang. Jadi kita lakukan penambahan kembali. Nah, kemudian kita lakukan penimpahan sekam. Nah, itu yang saya lakukan kawan-kawan untuk alas kandang saya, untuk menjaga supaya alas kandang itu tetap nyaman, ayam itu tetap dalam keadaan sehat tanpa terserang oleh penyakit ataupun virus. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan, untuk penggantian alas kandang itu setiap bulan kah, setiap minggu kah, atau kapan waktu kita melakukan penggantian alas kandang? Untuk penggantian alas kandang, kita sebagai orang yang memelihara atau bisa dibilang kita yang beternak, nah kita harus peka terhadap kondisi kandang kita sendiri kawan-kawan. Kalau misalkan kondisi kandang itu sudah dirasa lembab, dirasa sudah untuk alas kandangnya itu dirasa mengeras, nah kita harus segera lakukan penggantian. Karena setiap kandang, setiap daerah itu pasti kan berbeda-beda. Jadi tidak ada waktu
butuh waktu tertentu untuk mengganti alas kandang. Entah itu 1 minggu sekali, entah setengah bulan sekali, entah 1 bulan sekali. Nah itu tidak nentu. Karena kembali lagi ke perawatan alas kandang yang kita lakukan, ke ayam yang kita pelihara, ke pakan yang kita berikan, dan termasuk ke cuaca sendiri kawan-kawan. Kalau misalkan kandang kita berada di cuaca yang memang ketika hujan itu tingkat kelembabannya tinggi, maka otomatis alas kandang itu gampang lembab. Jadi intinya dari semua itu kawan-kawan, kita itu harus peka terhadap kondisi kandang kita sendiri. Nah mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan. Semoga ini bisa bermanfaat mengenai pergantian alas kandang di kandang PKM ini. Kita jumpa lagi di next video kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.